iya Bu. Lihat kanan dan kirinya. Iya, iya Bu. Adakah kursi tak berpunya? Iya, ada Bu. Ada, siapakah yang tidak hadir hari ini? Ayo kita menyanyi dulu. Kita kan sebagai warga negara yang baik, yang untuk mencintai tanah air kita, jadi ayo kita menyanyi dulu. Sudah cukup ya, iya lihatnya nanti ya kita. Ayo semuanya berdiri dulu yuk. Hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, di tempat kalian ada ayam enggak? Ada. Ada kuda enggak? Ada. Kemudian ada komodo enggak? Buaya Bu. Buaya ada, siapa nih buayanya? Nah, hari ini kita belajar mengenai keanekaragaman hayati. Nah, dengan pelajaran ini, Ibu harapkan kalian itu dapat memahami keanekaragaman hayati beserta persebarannya. Kan tadi kan ada komodo, ayam, dan juga buaya. Itu kan tersebar ya. Nah, kemudian kalian juga diharapkan dapat memahami manfaat dari persebaran flora dan fauna. Indonesia itu kan terdiri dari pulau yang sangat banyak, dari Sabang sampai Merauke. Menurut kalian, apakah semua pulau dari Sabang sampai Merauke itu memiliki flora yang sama? Tidak. Fauna yang sama? Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, flora itu apa sih? Ada yang tahu? Kalau fauna? Nah, jadi kalian belajar hal baru ya. Flora itu tumbuhan, fauna itu Nah, kemudian Ibu kan tanya lagi di sekitar kalian ada komodo atau tidak kan? Nah, tidak. Kemudian mengapa dengan komodo hanya ditemukan di Pulau Komodo, tidak di seluruh Indonesia seperti di tempat tinggal kalian? Ada yang tahu kenapa? Habitatnya, benar baik habitatnya. Nah, kemudian keanekaragaman hayati sendiri itu berbagai jenis makhluk hidup yang menunjukkan variasi gen, spesies, dan ekosistem dalam suatu tempat. Di minggu lalu kan kalian sudah belajar mengenai ekosistem. Ada yang masih ingat ekosistem itu apa? Jadi ekosistem itu kumpulan makhluk biotik dan abiotik dalam suatu lingkungan yang membentuk unsur kehidupan. Nah, tadi kita membahas mengenai komodo, kenapa cuma di Pulau Komodo dan tidak di tempat yang lainnya. Itu karena letak geografis Indonesia sendiri. Letak geografis Indonesia itu dibagi menjadi berapa ini? 3. Ada yang tahu tidak persebaran 3-nya itu apa aja? BIP, WIK, dan WIT itu kan satuan waktu. Ini persebaran geologisnya. Ada yang tahu? Tidak tahu Ibu. Nah, jadi persebaran geografis ini adalah garis bujur yang membagi Indonesia menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah wilayah Asiatis, kemudian wilayah peralihan, dan juga wilayah Australis. Nah, jadi di sini adalah wilayah Asiatis, di sini peralihan, dan di sini adalah Australis. Kenapa sih kok disebut Australis? Karena wilayah tersebut dekat dengan Australia, benua Australia. Nah, berdasarkan letak geografis tadi kan jadi tersebar menjadi 3 ya. Ini ada kawasan barat atau Asia tadi, yaitu Pulau Sumatera dan Peninsula. Kemudian kawasan terletak peralihan yaitu Pulau Sulawesi, dan juga kawasan timur Indonesia yaitu Australia, di mana itu adalah Pulau Papua dan juga Bali dan juga NTB.
Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Kalimantan bagian barat. Oke, di sini sudah ada ya. Nah, kawasan flora dan fauna di kawasan barat itu untuk floranya sendiri ditemukan di Pulau Kalimantan, kemudian Sumatera dan juga di bagian Jawa. Nah, biasanya berada di tengah hutan tropis yang didominasi oleh pohon tinggi dan besar. Ada yang pernah ke Kalimantan? Belum. Kalau keliling Jawa sudah pernah? Belum. Oke, sudah. Bagaimana sih habitat atau hutan di Pulau Jawa? Biasa aja. Biasa aja. Rindang. Rindang. Kalau di Pulau Kalimantan dan juga Sumatera di mana ekosistemnya masih terjaga, kawasan hutannya itu pohonnya tinggi dan besar, kemudian curah hujannya di sana tinggi, sehingga hutan di Sumatera dan Kalimantan itu disebut hutan tropis. Kemudian untuk faunanya memiliki mamalia berukuran besar beserta berbagai jenis kera dan reptil. Contohnya tapir, banteng, kera kebon dan juga beruang. Ada yang pernah lihat kera? Pernah itu? Di situ di gambarnya. Kemudian secara langsungnya pernah? Orang monyet itu yang dipelihara ya. Nah, selanjutnya ada flora dan fauna di kawasan tengah atau peralihan. Nah, flora di kawasan tengah atau peralihan itu terdapat di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Maluku dengan karakteristik bertahan hidup di iklim kering. Untuk floranya yaitu kayu manis, cengkeh, bakau, dan lemah. Ada yang pernah makan kayu manis? Rasanya manis atau biasa aja? Biasa aja. Kayu manis itu rasanya mungkin manis, tapi juga bukan juga sih. Kemudian fauna di kawasan tengah atau peralihan, hewan reptil yang khas dengan bulu tidak lebat, gambarnya ada khusus komodo, katak pohon, dan bulu maktua. Itu komodo. Ada yang pernah tahu komodo? Belum. Semoga kita suatu hari bisa ke sana ya. Amin. Kemudian pembagian selanjutnya adalah flora dan fauna kawasan timur atau Australis. Ibu tadi sudah menyebutkan. Ada yang tahu kenapa disebut kawasan Australis? Lebih dekat dengan benua Australia, betul. Nah, flora di kawasan timur atau Australis itu tersebar di Pulau Papua dan pulau kecil sekitarnya. Karakteristiknya sama dengan Australia, contohnya sayur, apel, dan juga pohon nipah. Ada yang pernah pergi ke pantai enggak? Di pantai biasanya ada pohon kan itu? Ya. Ya, itu pohonnya pohon apa? Pohon kelapa yang ditanam di bibir pantai. Mangrove. Kemudian ada fauna kawasan timur, yaitu memiliki binatang berkambut dan mamalia kecil seperti burung cendrawasih, kanguru, kutub, dan Korea. Burung cendrawasih itu burung khas mana? Papua. Apakah tersebar di seluruh Papua? Tidak. Iya, tidak. Kemudian untuk kanguru, apakah di kawasan Australis seperti di Papua ada? Ada. Ada? Tidak tahu. Kemudian untuk buaya sendiri itu kan memang reptil yang bisa hidup di mana saja ya, jadi tersebar di seluruh Indonesia. Biasanya ditanam di penangkaran atau memang di alam liar seperti buaya muara. Nah, dari keanekaragaman hayati dan flora fauna di seluruh kawasan Indonesia dari Sabang Merauke, kemudian dari Australis, peralihan dan juga Asiatis itu menghadirkan manfaat. Coba kalian bayangkan nih, kalau di satu kawasan cuma ada ayam aja, nggak ada ikan, kemudian nggak ada kambing, kalian gimana? Bosan karena kalian hanya makan ayam. Kalian nggak bisa makan kayak enaknya sate kambing, gulai kambing atau ikan bakar. Jadi keanekaragaman itu penting. Nah, keanekaragaman flora hayati flora dan fauna itu ada manfaatnya masing-masing. Untuk keanekaragaman hayati itu sebagai bahan pangan, misalnya wortel, jagung, padi, ubi, dan gandum. Wortel, jagung, padi, ubi, dan gandum itu tanaman khas mana? Gunung, pantai, lembah, gunung. Kemudian sebagai material bangunan misalnya kayu jati, kayu mahoni, atau kayu lilin. Ada yang dipakai dari kayu jati? Ada.
kemudian ada pin, foto juga bisa dibuat kalau kalian. Yang selanjutnya adalah manfaat keanekaragaman hayati fauna. Sebagai bahan sanjang misalnya dengan sutra dari Tular Sutra. Ada yang pernah lihat Tular Sutra? Tular Sutra itu tulanya warnanya putih. Kemudian nanti itu kalau direbus keluar bagiannya misalnya. Kemudian sebagai produk kesehatan misalnya susu dari hewan sapi. Kemudian bahan pangan misalnya dari kambing, daging ayam, daging ikan, sapi. Kemudian penyebab misalnya cacing dan panah. Misalnya cacing panah. Kalian sudah lihat kan tadi mengenai peta persebaran pembagian wilayah Indonesia? Ya. Nah, di sini ibu akan memberikan kalian aktivitas yang untuk dilakukan secara berkelompok. Nah, sebelumnya ibu akan membagi kelompoknya menjadi 4 orang. Kelompoknya campur saja ya, bukan cewek-cewek, bukan cowok-cowok, tapi bercampur. Benar. Nah, tujuan dari kerja kelompok kalian ini adalah untuk saling kerjasama, berdiskusi untuk menyelesaikan proyek yang ibu berikan. Jadi bagikan ya. Jadi ibu membagikan kepingan puzzle. Kepingan puzzle itu berisikan kawasan peta tadi yang sudah kita pelajari. Jadi dari puzzle itu kalian susun menjadi satu. Kemudian kalian tuliskan mengenai faunanya, flora dan juga manfaatnya. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, bisa dikerjakan ya. Ibu kemarin sudah meminta kalian membawa lem dan juga jadi silakan ya dikerjakan. Ini langsung. Bu, ini bajunya Bu. Bu, gimana ngokol? Aku ngokol lagi. Kita dulu pulang. Sudah selesai anak-anak? Nah, ibu karena sudah selesai, ibu akan minta beberapa dari kalian maju ya. Ada yang mau maju? Lalu, oke, Mbak Nisa, ayo maju. Ya, Mbak Nisa. Kalau saya sendiri kamu fokus. Ya, nggak apa-apa. Ditunjukkan kamu dapat wilayah apa. Saya dari kelompok 1 mendapatkan wilayah dari peralihan. Keluar dong. Enak. Benar. Terus di wilayah ini ada floranya, ada kayu manis. Terus faunanya ada apa? Oke. Tepuk tangan untuk Vanessa. Ya, Vanessa. Ada yang mau maju lagi? Ada yang kelompoknya Mas Rian, boleh maju. Sayang. Sudah 2 orang boleh. Oke, jadi di sini kami mendapatkan wilayah Australis atau bagian timur. Ini flora yang di Australis adalah sagu dan mangrove, sedangkan faunanya adalah kanguru dan buaya. Oke, betul atau betul? Betul. Ya, kasih tepuk tangan buat teman kalian. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan kuis.
kan, kemudian kerjasamanya juga bagus. Nah, sebelum kita pulang kemudian mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa.